Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pertemuan pelajaran pendidikan agama Islam. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bab surah At-Tin dan surah Al-Ma'un. Nah, selanjutnya kita akan belajar Asmaul Husna. Tetapi sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum memulai pelajaran, kalian siapkan dulu buku agama Islamnya dan kalian buka tentang bab Asmaul Husna halaman 18. Sudah dibuka. Sekarang Asmaul Husna yang pertama yang akan kita pelajari yaitu Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Kamu harus yakin bahwa Allah yang menetapkan kematian pada seluruh makhluk. Jadi Allah itu yang menetapkan kematian pada makhluknya. Kapanpun Allah berkehendak, maka Allah akan mengambil nyawanya. Kematian tidak memandang siapapun, muda ataupun tua. Jadi mau kapanpun Allah kehendak Allah, hari ini si A disuruh malaikat untuk mencabut nyawanya, maka si A akan dicabut nyawanya karena Allah yang berkehendak atas kematian makhluknya. Kematian pun tidak memandang mau muda ataupun mau tua, akan datang kepada siapa saja. Jadi kita jangan berpikir karena kita masih muda, kita berpikir kematian itu masih lama. Jadi kematian datangnya pada yang tua-tua saja. Tidak seperti itu, tetapi kematian tidak memandang umur, tidak memandang usia. Mau muda ataupun tua, semuanya kehendak Allah akan mati. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang kematian, dan ada juga di buku halaman 18, bisa dilihat. Di sini artinya Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Jadi Allah lah yang memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Jadi mau Allah matikan hari itu orangnya, bisa saja karena Allah yang memegang nyawa orang tersebut dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Jadi ketika tidur pun kita sebenarnya seperti mati, tetapi tidak lama, hanya sementara, maka dia tahan nyawa orang. Jadi ketika kita tidur itu nyawa kita ditahan oleh Allah, dan kemudian ruh kita, nyawa atau ruh kita dibalikan kembali oleh Allah ketika kita bangun tidur. Makanya kita harus bersyukur ketika kita tidur dapat bangun kembali. Allah masih mengizinkan kita hidup dengan amal perbuatan yang baik yang harus kita lakukan. Dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Nah itu jadi Allah ketika kita tidur diambil ruhnya sebentar oleh Allah, ketika kita bangun dikembalikan kembali. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Nah itu adalah kebesaran Allah yang mengatur kematian makhluk hidup yang ada di dunia ini. Kemudian firman Allah meneladani kematian. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, di sini Allah menjanjikan kepada siapa saja yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, tapi dalam keadaan beriman, maka pasti akan Allah balas kepadanya kehidupan yang baik dan sebuah pahala untuk di akhirat nanti. Itu yang Allah janjikan kepada makhluknya yang beriman, mau laki-laki ataupun perempuan. Oke, tadi kita sudah membahas Al-Mumit, Asmaul Husna yang kita bahas. Yang kedua yaitu kita bahas Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya
yang maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hidup dan maha kekal. Allah tidak akan pernah mati. Allah adalah sumber dari segala yang hidup, kehidupan yang abadi, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Allah juga yang memberi dan mencabut kehidupan dari makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Nah, Al-Hayyu ini ada di halaman 19. Lihat di buku paket kalian halaman 19. Jadi Al-Hayyu itu artinya yang maha hidup. Maha hidup berarti Allah itu kekal dan Allah itu tidak akan pernah mati, karena Allah itu yang menciptakan dunia dan isinya ini. Allah adalah sumber dari segala yang hidup. Allah adalah sumber dari segala yang hidup, maksudnya sumber dari kehidupan manusia, hewan, tumbuhan. Allah juga yang memberi dan mencabut kehidupan dari makhluknya sesuai kehendaknya. Mencabut kehidupan yaitu sama artinya Allah lah yang mencabut nyawa manusia sesuai kehendaknya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Asmaul Husna Al-Hayyu ini ada juga di halaman 19. Di sini artinya yaitu dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Dia, maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Yang pertama, dialah yang hidup kekal. Yang dimaksud itu adalah Allah hidup kekal, Dia tidak akan pernah mati, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka sembahlah Allah dengan tulus, ikhlas di dalam hati kita. Jangan dengan mengeluh, itu tidak baik. Dengan ikhlas tulus beragama kepada Allah. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi Allah itu yang mengurus kehidupan kita, kehidupan makhluknya yang ada di muka bumi ini. Makhluknya manusia, tumbuhan, hewan, itu Allah lah yang mengurusnya. Nah, di sini cara kita meneladani sifat Al-Hayyu adalah mempergunakan kesempatan hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, seperti banyak melakukan amal kebajikan. Dengan melakukan hal tersebut, maka Allah akan menghidupkan jiwa, hati, akal, jasmani dan rohaninya dengan iman, Islam dan ihsan. Jadi dengan meneladani sifat Al-Hayyu yaitu kita pergunakan kesempatan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Contohnya seperti apa? Misalnya kita berbagi sedekah kepada orang yang membutuhkan, melakukan sholat 5 waktu, jangan bolong-bolong, berbakti kepada orang tua. Nah, itu adalah salah satu contoh kebajikan yang akan memperberat amal kita di akhirat nanti. Dengan melakukan amal kebajikan, Allah pun akan menghidupkan jiwa kita, hati kita, dan akal kita. Jika ada iman, itu adalah tiang kita sebagai bangunan, sebagai bangunan yang kokoh untuk diri kita. Jika tidak ada iman, maka diri kita akan runtuh seperti tembok, seperti bangunan. Iman itu seperti bangunan yang kuat untuk kita. Jika kita punya iman, kita pun akan kokoh, akan kuat. Tetapi jika kita tidak punya iman, kita pun akan runtuh, goyah, akan jatuh seperti itu. Nah, di sini sudah jelas ya, Bu Aufa menjelaskan tentang dua Asmaul Husna dahulu, nanti selanjutnya di pertemuan berikutnya. Jadi yang pertama yaitu Al-Mumit, artinya yang maha mematikan, dan yang kedua yaitu Al-Hayyu, yang artinya yang maha kekal. Kalian pelajari makna Asmaul Husna, Al-Mumit, dan Al-Hayyu. Untuk kali ini tidak ada tugas, tetapi kalian pelajari saja dan maknanya Al-Hayyu dan Al-Mumit artinya itu apa. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas Asmaul Husna selanjutnya.
Ya, sekian dari Bu Aufa, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum menutup pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya, sekian dari Bu Aufa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.